Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa hadir dalam perkuliahan ini walaupun masih secara virtual ataupun daring. Baiklah, ini adalah minggu pengganti ya, artinya ya mungkin ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah perangkat lunak aplikasi ya, karena minggu depan kalian sudah mendapatkan mata kuliah baru, artinya pada hari ini akan kita tuntaskan perkuliahan kita. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Microsoft Excel, di mana kita membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel ya, mau itu operator ataupun sum, average ataupun max min. Nah, di sini kita akan melanjutkan, kita akan membahas sedikit lagi tentang Microsoft Excel. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang percabangan atau kondisi menggunakan if atau jika. Sebelumnya saya tanya dulu, apa sudah ada yang bisa atau pernah menggunakan fitur if ini pada Microsoft Excel? Sudah? Belum, Pak. Belum. Oh, internet saya nggak stabil ya. Ada yang sudah pernah? Atau pernah dengar Pak gitu? Belum, Pak. Jadi oke, kalau memang belum, kita akan mempelajari tentang if ini, fungsi if pada Microsoft Excel. Nah, untuk logikanya, if ini kan jika ya. Jadi ada aksi dan reaksi di sana. Jadi bisa kita umpamakan jika kita makan, maka kita akan kenyang, gitulah artinya gitu ya, dan sebagainya, lain sebagainya. Atau jika kita rajin belajar, maka kita akan pandai. Jika kita rajin menabung, maka kita akan kaya. Tapi yang ditabung daki ya kan. Jadi apanya yang kaya? Males mandi yang ianya ya kan. Oke, jadi ini kita akan membahas if, tapi kalau tadi kan sifatnya subjektif ya. Jika makan maka kenyang. Kita akan membahas if ini secara objektif, artinya ada parameternya. Jadi misalnya tentang kelulusan gitu. Jika nilai si Mahensa ini nilainya lebih besar atau sama dengan 80, maka Mahensa lulus misalnya gitu. Jika tidak, maka gagal. Nah, itulah artinya if ini. Nah, itu akan kita praktekkan pada kesempatan malam hari ini. Jadi saya share screen dulu. Atau ada yang punya contoh lain penggunaan if menggunakan ring nilai kira-kira selain kelulusan? Ada? Apalagi kira-kira? Ya ada, Pak. Bisa juga target ya. Mungkin kalau target, jika target penjualannya sekian, maka targetnya tercapai. Jika di bawahnya maka tidak. Jadi yang simpel dulu, kita akan ini berarti if-nya masih if tunggal, artinya hanya ada dua. Jika maka aja. Nah, nanti akan ada if yang bersarang, artinya bisa sampai 5 kondisi atau 6 kondisi atau bahkan lebih gitu ya. Jadi di sini kita buat dulu nomor, nama,
nilai. Terus kalau di rapot apa namanya itu? Kalau harus lewat dari situ apa namanya? KKM, Pak. KKM ya, KKM lah coba ya. KKM gitu ya. Baru hasil. Hasilnya lulus atau gagal gitu. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja contohnya. Dan banyak-banyak. Jadi ini ada namanya Niko, ada Alif, ada Puja, ada Mahensa, ada Siminda. Oke, inilah nama-namanya ya. Ini perumpamaan aja nih, ya, perumpamaan aja. Jadi Puja jangan marah ya. Ini nilainya 850, ini ecek-ecek aja ya, Puja ya. Bukan sebenarnya ya. Yep. Oke, KKM-nya kita buat 80. Sebentar masih ada yang join. Saya admit dulu. Nah, kalau kita mau membuat tampilan ini menjadi cantik, kita tinggal blok seperti ini. Lalu Ctrl T, lalu klik OK. Nah, maka akan dibuatkan tampilan seperti ini. Jadi ada warnanya, ada yang bagus. Oke, kita akan bahas yang di sini ya, di hasilnya ya. Jadi hasilnya ini lulus atau tidak. Lulus atau tidak. Jadi di sini akan kita buat if buka kurung jika nilai si Niko ya kan. Oh, jadi gini dia kalau pakai ini ya. Nggak usah pakai ini deh. Ini terlalu canggih, nggak kelihatan dia selnya itu sel berapa. Kita warnain sendiri aja. Nah, kalau udah ekspor pakai yang tadi baru nggak masalah ya. Kita warnain sendiri aja. Oke. Nah, ini kita akan buat hasilnya. Jadi seperti tadi sama dengan if nilainya si Niko lebih besar atau sama dengan nilai KKM. Ya. Lalu tutup dengan titik koma. Nah, di komputer saya ini titik koma. Nanti di komputer kalian mungkin bisa pakai koma aja atau terserah ataupun mengikuti peraturan yang ada pada komputer kalian. Lihat yang bawahnya nih, if logical test kan setelah itu kan titik koma nih. Jadi saya pakai titik koma. Nah, nanti kalian lihat juga di informasi pada yang bawah ini. Ya, kalau titik koma ya buat juga titik koma. Kalau koma ya buat aja koma gitu ya. Nah, lalu ini jika nilai Niko lebih besar atau sama dengan nilai KKM, maka ya si Niko lulus. Itu selebihnya gagal. Nah, hanya ada 2. Lalu kita tutup kurung. Jangan lupa petiknya ditambahkan ya seperti ini. Lalu klik enter. Nah, si Niko gagal ternyata. Tapi setelah kita lihat benar ya, nilainya Niko belum mencapai 80. Maka gagal. Oke, kita tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Nah, dia akan otomatis sehingga yang lulus ini hanya si Mienda. Nah, kalau Niko mau lulus, kita buat nilainya 80 di sini. 80, maka secara otomatis si Niko akan lulus. Itu dia. Oke, ini untuk yang
yang masih yang tunggal ya, atau yang masih dua kondisi. Jadi mau saya ulang dulu ya, biar paham semua. Seperti ini ya, if sama dengan if, bisa kalian catat, if nilai si Niko, nilai si Alif ya, di sini berarti dia G6 lebih besar. Kalau saya buat lebih besar gini aja, apa yang terjadi kira-kira? Nggak ada sama dengannya. Oke, kalau nggak kita Coba. Hah? Gimana? Bisa? Bisa Pak kayaknya. Bisa. Apa yang terjadi? Oke, kita coba aja ya. Jika nilai alif lebih besar, ini nggak ada sama dengannya ya. Dia lebih besar aja. Lebih besar dari nilai KKM yang ini. Ya, lalu titik koma, maka dia lulus. Lulus. Jika tidak, maka gagal. Seperti ini. Bisa kalian tulis ya. Nanti akan saya tes satu-satu ini. Lalu enter. Nah, gagal. Nah, perbedaan antara si Niko dan Alif, kalau si Niko ada sama dengannya. Kalau si Alif nggak ada, lebih besar aja. Kira-kira ngaruhnya di mana? Menurut analisa kalian. Kalau dirubah depannya nggak ngerubah kayaknya hasilnya, Pak. Oke, kita ubah ini. 90. 90. Lulus. Kita ubah 70. Gagal. Apa yang membedakan kira-kira? Nanti ditarik. Gimana, Puja? Harus sama-sama KKM, Pak. Ke bawah nanti nggak bisa deh. Ke bawah nggak bisa, kita coba. Bisa. Nah, ada yang harus kalian perhatikan di sini. Ya, yang di atas nilainya Niko 80, dia lulus. Nah, tapi di Mienda 80 dia gagal. Nah, hanya karena kita yang di nomor 2 sampai nomor 5 kita tidak tambahkan sama dengan. Nah, artinya kalau misalnya tidak kita tambahkan sama dengan, nilainya itu harus lebih besar dari 80. Kalau masih sama, dia terhitung gagal. Itu dia. Tapi kalau nilainya misalnya yang ini 80,1 gitu ya. Nah, dia udah lulus gitu. Dia harus lebih besar sama dengan 80 walaupun lebih besarnya itu 0, itu dia. Ya, harus kalian puasa itu seperti gitu-gitu ya. Perbedaan lebih besar dan perbedaan dengan lebih besar sama dengan gitu. Oke. Kita coba lagi. Siapa ya? Niko dulu, Niko. Ayo, Ko. Coba gimana cara buatnya? Sama dengan if buka kurung nilai alif. Nilai alif. Nih, nilai alif. Lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan Nilai KKM. Nilai KKM. Titik koma. Titik koma. Buka kurung. Apa itu, Pak? Kutip 2, Pak. Kutip 2. Lulus. Kutip 2 lagi, Pak. Tanda kutip. Titik koma. Kutip 2 lagi, Pak. Gagal. Kutip 2, Pak. Gagal.
Ya, dipahami ya logiknya ya. Jadi, Kurung, Pak. kurung. Jadi jika cara bacanya gitu, jika nilai alif lebih besar dari nilai KKM, maka lulus ya. Selebihnya gitu. Atau lain daripada itu gagal. Ya kalau nggak lebih besar berarti kan lebih kecil gitu. Jadi maka dia bisa gagal gitu. Nah, itu untuk yang if yang dua ya. Dua ataupun masih tunggal. Kita akan buat if ini menjadi lebih banyak. Kira-kira ada yang tahu contoh kasusnya apa? Untuk membuat if sampai 5 percabangan mungkin atau lebih. Nggak tahu ya, mungkin kalian memang masih mahasiswa, jadi mungkin kalau di sekolah dulu saya nggak tahu sistem penilaian di sekolah itu gimana. Tapi di STMI Pelita Nusantara itu ada nilainya itu nilai huruf, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi kalau kita mau mendapatkan nilai A itu penggabungan nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS dan UAS itu harus lebih besar atau sama dengan 80, maka akan mendapat nilai A. Lalu, kalau jika lebih besar atau sama dengan 70, maka akan mendapat nilai B. Ya, lalu selanjutnya, jika lebih besar sama dengan 60, maka nilainya C. Atau jika lebih besar atau sama dengan nilainya 50, maka nilainya D. Lalu di bawah 50, kurang dari 50, maka nilainya itu E. Seperti ini sistem penilaian yang ada di Pelita Nusantara. Jadi kalau dia di bawah 50, dia itu udah mendapat nilai E. Jadi kalau dia udah 51, berarti dia masuk ke rank yang ini. Artinya dia sudah mendapat nilai D. 50, bagaimana kalau yang 60? 60 berarti dia sudah C. Jadi karena di sini 70 itu B, berarti range C itu di antara 60 sampai 69. Ya, kalau sudah 70 berarti sudah B. B juga seperti itu, range-nya itu 70 sampai 79 ya. Jadi kalau udah 80 nilainya sudah A. Itu dia. Nah, ini bisa kita buat menjadi nilai if tadi gitu. Kita pergunakan if tadi ya. Kalau tadi jika lulus maka gagal, ini kita ganti if nilainya lebih besar dari 80 maka nilainya A. Ya, lalu if nilainya itu lebih besar dari 70 maka nilainya B. Ya, seperti itu. Jadi kita akan tambahkan lagi di sini predikat lah ya, predikat. Di sini kita buat predikat. Predikat. Oke, ini predikat. Jadi caranya gimana Pak? Gampang aja, sama seperti tadi ya. Kita buat if sama dengan if nilainya si Niko, jika nilainya Niko, nah ini kan namanya variabel ya, jadi bisa diganti-ganti, bukan baku 80, tapi nilai Niko itu ada di G5 gitu. Jadi isinya bisa kita ganti-ganti. Jika nilai Niko lebih besar atau sama dengan 80, ya baru kita buat, maka nilainya A. Ini. Tutup titik komanya. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Kita akan membuat range B, C, dan E juga ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat lagi if. If lagi. Ya, if nilainya si Niko lebih besar sama dengan 70. Ya, 70 seperti ini. Maka Niko mendapat nilai B. Seperti ini. Tutup titik komanya. Selanjutnya if lagi. If lagi. Mengulang lagi. If nilai Niko
eh, sama dengan lebih besar sama dengan 60, maka nilai Niko adalah 60 apa? C, ya kan? Seperti ini. Lanjut lagi, jika nilai Niko itu lebih besar sama dengan 50, berarti nilai huruf si Riko D. Nah, setelah ini kita kembali seperti yang lulus gagal tadi, selebihnya. Kan ini udah yang terakhir kan, yang udah di D, berarti tinggal terakhir. Ya, nggak perlu lagi kita pakaikan if. Kalau kita pakaikan if boleh, tapi kalau sudah di akhir seperti ini, tinggal kita buat sama seperti tadi, selebihnya tinggal kita buat E. Gitu ya. Nah, kita apa? Kita hitung berapa kali kita buka tutup kurungnya. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita harus menutup kurungnya itu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kita enter. Nah, maka Niko lulus dengan predikat A. Ya. Selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dia akan menyesuaikan ya. Ini D nilainya 50, ya kan? Lalu ini si Mahensa nilainya 70 dengan predikat B, lalu si Menda nilainya A. Maka yang lulus itu yang hanya mendapatkan nilai A saja. Itu kalau informasi yang kita dapatkan. Begitu aja, simple. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah di apa tadi? Sudah di catat. Ini ya untuk rumusnya, if sebanyak 4 kali if-nya kita buat ya. Kenapa di sini 5, Pak? If-nya 4 karena yang ini sudah masuk ke kategori else ataupun selebihnya gitu dia. Jadi itu untuk if ya. Sangat mudah sekali. Jadi nanti kalau misalnya kita menjadi guru ataupun mengajar di tempat-tempat les, kita sudah bisa membuat sistem penilaian pada Microsoft Excel ini, gitu dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik ya, grafiknya. Grafiknya itu kita klik di sini insert, lalu kita pilih yang ini, yang insert column and bar chart. Ya, kita pilih yang diagram batang ini aja. Diagram batang ini terlalu besar, kita kecilin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita klik select data. Select data. Kita add di sini ya. Series name-nya itu kita buat nilai ya, nilai yang ini kita klik satu kali untuk penamaan ya. Lalu series value kita hapus yang satu ini, kita hapus menyisakan sama dengan aja. Lalu series values ini kita isi dengan nilai ya, dari nilai Niko sampai ke nilainya Mienda. Kita blok atau sorot seperti ini. Lalu klik OK. Nah, seperti ini akan muncul dia bar chart-nya ya. Bisa kalian perhatikan ya, nomor 1 ini 80. 80 ini sebenarnya nilainya siapa tadi yang nomor 1 tadi ya? Si Niko ya. Nah, si Niko. Tapi nggak tahu kita karena di sini dibuat 1 ya. Jadi bisa kita edit di sini. Ini kan 1 2 3 4 5 nih. Kita edit aja. Kita edit berdasarkan namanya. Nama di sini. Lalu kita klik OK. Lalu klik OK. Nah, di sini akan ada apanya ya?
bar chartnya. Nah, gini nampak lah ya, nampak. Si Niko 80 ya di baris ini, dan benar nilai dia memang 80. Lalu si Alif 70, dan walaupun nggak ada 70 di sini keterangannya, tapi posisinya bisa kita lihat dia di antara 60 dan 70 gitu. Jadi ini menggambarkan tinggi dari bar chart ini menggambarkan nilai yang ada pada masing-masing nama, gitulah artinya. Nah, selanjutnya untuk informasi yang lebih menarik lagi, kita akan buat KKM-nya itu menjadi ambang batasnya gitu. Artinya kita akan buat nilai 80 itu yang di sini ya, seperti garis melintang. Jadi ketika si bar chart ini menyentuh garis, maka dia itu kategori telah lulus gitu. Ya, jadi kita klik lagi di bar chart kita tadi ya. Lalu ke desain, lalu select data. Nah, kita biarkan yang tadi ya, nilai tadi dengan data yang tadi, kita add lagi data baru. Kita add, lalu kita klik di sini KKM-nya, KKM yang ini. Lalu series value-nya itu juga yang KKM. Kita blok 80 semua. Lalu kita klik OK. Nah, ini nggak perlu kita kasih namanya lagi ya, karena udah ada gitu. Jadi kita oke-kan aja. Nah, tapi yang terjadi adalah dia menjadi diagram batang juga atau bar chart. Nah, kita maunya si KKM ini menjadi garis yang horizontal ya, horizontal ke samping artinya gitu. Nah, kita bisa rubah stylenya ini dengan cara kita klik kanan, lalu kita change series chart type. Nah, akan muncul seperti ini. Lihat, di sini sudah ada chart tipenya untuk nilai itu cluster column, dan KKM itu juga cluster column. Nah, KKM ini kita mau buat menjadi garis ya. Menjadi garis seperti ini, line ya. Jadi kita tinggal di sini kita ubah. Lalu kita pilih yang ini, yang ada line with marker ini. Nah, seperti ini nanti jadinya. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, jika bar chart-nya ini menyentuh ambang batas, gitu ya, maka atau melebihi, itu maka dia sudah mendapat predikat lulus, gitu artinya. Jadi, misalnya nih si Puja ini mau kita ganti nilainya menjadi 90. Otomatis si Puja ini akan nanti naik ke 90. Dan statusnya juga menjadi lulus dan mendapat predikat A gitu ya. Coba kita coba. Nah, lihat si Puja naik menjadi 90. Begitu kira-kira untuk bar chart ini. Dan bisa juga kita gunakan bar chart yang lain seperti yang ini, yang pie. Yang pie ini juga bisa. Kita kecilin aja dulu. Untuk presentasi mana yang lulus atau yang gagal gitu ya. Jadi nanti kita kalau bekerja diminta persentase, itu kita sudah bisa membuat persentasenya gitu. Jadi presentasi kita itu keren. Oke, di sini kita akan buat desain lagi sama seperti tadi, desain. Desain, select data. Nah, kita akan add data dulu, hasil kita buat di sini. Ya, lalu untuk datanya kita akan sorot lulus dan gagalnya. Lalu kita klik OK. Oh, kok jadi seperti ini lagi ya? Oh, kalau yang bar chart ini mungkin dia harus kita sesuaikan gitu. Berarti di sini kita hitung dulu berapa yang lulus dan berapa yang gagal ya. Misalnya
kita buat lagi. Ini zoom-nya jadi nggak kelihatan barcode saya nih. Bentar ya. Nah, ini dah. Kita select data lagi, kita analisa dulu nih, kira-kira gimana supaya dia dapat barcode-nya. Hasil. Ya, lalu ini 1. Bukan ya, bukan hasil berarti ya. Coba yang lulus. Lulus. Ini kita blok. Bukan juga ya, berarti bukan itu. Berarti yang lulus misalnya kita buat sama dengan ada 3 coba ya. Nggak bisa juga. Jadi, kok jadi lupa ya saya. 3 di sini. Oke, nanti mungkin ada video selanjutnya lah untuk yang barcode ini ya, yang untuk diagram pie-nya. Kok jadi lupa saya malam ini, mungkin karena kecapean kebanyakan ngajar kali. Ya, mungkin sampai ke diagram batang ini aja dulu. Diagram batang ini sudah mantap nih. Nanti kalau memang dibutuhkan, saya buat video YouTube untuk kalian tonton. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Tinggal 3 menit lagi nih waktunya. Nah, nanti akan ada ya. Mahen. Yang semalam itu kan, yang semalam itu Pak, kita buat hasil ada yang sampai 1000. 1000. Cara ngebuat titiknya itu kayak gimana ya Pak? Oh, titik. Oke. Kan nggak bisa langsung dibuat titiknya. Ya benar. Jadi gini ya, lihat ya, main ya. Ini misalnya di sini aja kita buat ya 800 misalnya. Nah, seperti inilah ya kan main. Nah, nggak tahu lah kita ini berapa gitu kan? Ya Pak. Kita tinggal kalau kebutuhannya hanya mengasih titik, kita klik aja yang ini yang koma style kita buat. Nah, dia akan menjadi ada titiknya 8 juta. Tapi kalau kita mau menjadi rupiah misalnya, ya kita klik yang di sini. Kita klik yang more number format, lalu accounting, lalu pilih yang rupiah, lalu klik OK. Nah, dia akan ada RP-nya. Begitu juga untuk yang format lain, mau itu kilogram ataupun sebagainya gitu ya. Silahkan disesuaikan aja dengan tipenya yang akan disesuaikan. Itu dia. Ini yang custom, ini untuk koma-komanya ya. Seperti itu, tinggal kita cari aja kebutuhan apa yang akan kita cari di number format ini. Itu dia. Oke. Ada lagi yang lain? Ini waktunya tinggal 1 menit memang. Jadi gini, nanti kan ada tugas akhirnya. Jadi tugas akhirnya itu sama seperti kita membuat if nilai tadi, hanya saja mungkin studi kasusnya itu bukan nilai, ya, tapi adalah nanti untuk pengerjaannya, tapi pastinya nggak jauh-jauh dari apa yang kita pelajari malam ini. Itu nanti mungkin tenggatnya bisa sampai hari Minggu malam, ya, karena video ini mungkin besok yang saya upload ya kan, seperti biasa ya. Besok saya upload, jadi bisa kalian ulang videonya gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
karena ini pertemuan terakhir di perangkat lunak aplikasi. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Terima kasih atas antusias kalian. Semoga kita berjumpa di mata kuliah yang lainnya ya, di semester berikutnya juga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ari dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. See you next time. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke. Malam, Pak. Isi presensi di GC ya. Belum saya buat. Oke, Pak. Oke.